Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Dwi Juliani dengan akhiran NIM 026 dari Ilmu Kelautan A kelompok 1. Di sini saya akan melakukan olah data yaitu modul 6 penggunaan Euclidean Distance dan Reclassify. Oke, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita masuk ke Inna Geospatial ini. Yang pertama, habis itu kita klik unduh data. Karena tadi saya udah registrasi, langsung aja kita ke data RBI per wilayah. Habis itu kita klik unduh data. Untuk lokasinya kita cari Semarang aja. Oke, kalau udah dapat titiknya kayak gini, nah kayak gini, kalau di sini kan ada dua format, ada 25 sama 50. Nah, kita diunduhnya yang 25K. Habis itu kita download dan diekstrak ke folder yang sudah ada disiapkan. Oke, karena tadi saya udah download dan udah saya ekstrak, kita lanjut aja ke ArchMap. Nah, di sini kita klik add data, kita tunggu dulu. Nah, di sini udah ada, kita masuk ke file yang tadi kita udah simpan di modul 6. Kita klik aja yang administrasi desa yang AR25K ini. Habis itu kita add. Nah, kalau udah masuk, kita akan mencari wilayah yang sudah digunakan untuk olah datanya. Karena PJ saya tadi Naomi, saya mendapatkan wilayah, sebentar ya, mendapat wilayah Harjosari. Oke, kita klik kanan dulu aja. Habis itu open attribute table. Kita ini kita urutin dulu namanya klik kanan. Habis itu start accessing. Nah, kalau udah kita cari Harjosari karena PJ aku Naomi. Nah, ini kita klik aja yang kecil sini. Kalau udah kita close aja. Nah, di sini udah kelihatan. Kita lihat dulu. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita ngilangin yang kota Semarang tanpa wilayahnya ini dan hanya misalkan ini doang. Caranya kita di administrasi desa kita klik kanan, kita ke data yang paling bawah, habis itu ke export data. Untuk output fitur kelasnya kita disimpan di folder yang sama yaitu Harjosari. Kita save aja, kita klik OK, yes. Kalau udah ini yang administrasi desanya ini kita bisa unchecklist aja atau di remove. Caranya kita klik kanan lagi, kita remove. Oke, lanjut. Kita Nah, kita melakukan olah data Euclidean distance dulu. Ada tiga format, yaitu line, point, sama area. Yang pertama, saya akan mulai dari line terlebih dahulu. Caranya sama, kita klik add data.
Kita tunggu sebentar. Habis itu kita cari. Nah, di sini saya akan menggunakan yang jalan untuk lainnya, yaitu yang jalan LN25K. Kita klik, habis itu kita add. Nah, kalau udah ini kan jalannya masih ada di Kota Semarang. Kita klik dulu biar jalannya cuma ada di wilayah Harjosari. Kita caranya klik kanan. Oh, sorry, kita ke Grab Processing dulu. Baru ke klik. Input feature-nya kita isi yang jalan. Untuk klik feature-nya, kita isi yang nama sama wilayahnya tadi. Untuk output feature kelasnya, kita simpan ke modul 6. Kita isi dengan align underscore jalan. Habis itu kita save aja, kita klik OK. Habis itu kita tunggu aja sampai proses klipnya selesai. Nanti akan ada tambahan layar di sini, yaitu layar jalan. Kalau udah, kita bisa ilangin aja yang di sini. Jadi cuman ada di sekitar sini aja jalannya. Kita remove lagi kayak tadi. Warna juga bisa berganti biar lebih terlihat, tapi saya pakai yang ini aja. Kalau udah, kita lanjut untuk melakukan Euclidean distance-nya. Kita buka outer box. Tunggu dulu. Kita ke bagian Spatial Analysis Tool. Habis itu kita ke bagian Distance. Habis itu kita klik Euclidean Distance. Untuk input rasternya, kita masukin line. Habis itu kita ke environment. Dan di sini kita untuk processing extend-nya ini diisi same as layer yang nama dan wilayah. Habis itu untuk ke bawahnya lagi ke bagian raster analisis, cell size-nya di maximum of input, terus cell size project-nya di converse and unit. Untuk max-nya kita nama sama wilayah. Kalau udah, kita oke aja. Terus output distance rasternya, kita folder yang sama dengan nama M, within underscore line. Kita save, habis itu kita klik OK. Habis itu ditunggu aja sampai prosesnya acquisition selesai. Kayak gini berarti udah jadi. Kita end checklist aja yakni kalau gini yang untuk equidistance-nya yang lain udah jadi. Untuk yang kuning menandakan dia wilayah terdekat dengan jalan. Sedangkan yang biru dia ini yang paling jauh. Habis itu kita lanjut yang kedua. Pakai yang area kita caranya add data. Sorry. Kita ini sebentar. Kita add checklist dulu. Kita add data. Kita cari yang area.
Saya menggunakan permukiman. Pemukiman yang formatnya AR ini ya, 25 kita add aja. Kita tunggu sebentar. Nah, udah muncul. Di sini kita klik aja, masuk ke geoprocessing dulu. Klik. Habis itu input feature-nya kayak tadi. Pemukiman AR ini kita klik. Ke fiturnya kita ke nama sama underscore wilayah ini. Untuk output fitur kelasnya, di sini kita area underscore pemukiman. Save aja di folder yang masih sama. Nanti kita klik OK dan tunggu sampai proses pemukiman selesai. Nah, kayak gini berarti udah jadi. Habis itu ini kita remove aja. Kita selanjutnya kita akan melakukan Euclidean distance-nya. Caranya masih sama. Kita klik Art Toolbox, Spatial Analysis Tool, terus Euclidean distance. Kita input rasternya juga masih sama. Kita ke area pemukiman. Habis itu ke environment. Processing extend-nya kita isi defaultnya same as layer nama underscore wilayah. Terus ke bawah ke raster analisisnya, cell size-nya tadi masing-masing input, terus cell size-nya convert unit, terus di max-nya nama underscore wilayah juga. Kalau udah kita klik OK, terus output distance raternya kita ganti ouch this hmm, apa tadi area AR aja kita singkat. Habis itu kita save, kita klik OK. Habis itu kita tunggu sampai muncul. Kita uncheck saja, kita lihat. Nah, kayak gini, penandaan warna juga sama. Kalau yang paling kuning ini dia yang paling dekat sama wilayah, dan yang paling biru ini paling jauh wilayahnya dengan wilayah Harjosari. Habis itu kita lanjut. Yang terakhir, caranya masih sama, yaitu kita menggunakan format point. Kita klik. Nah, di sini saya akan menggunakan sarana ibadah. Caranya masih sama kayak tadi, klik add data, terus kita masuk ke folder Kota Semarang, kita cari yang sarana ibadah. Dapat. Nah, kita pakai ini sarana ibadah underscore PT karena kita akan menggunakan format point. Kita klik aja, di situ kita add, kita tunggu sebentar. Habis itu kita klik lagi biar yang poinnya ini yang ada di wilayah Josari aja. Ini kan masih di Kota Semarang, jadi kita lakukan langkah yang sama, yaitu klik bioprocessing. Habis itu kita klik clip. Input fiturnya kita klik sarana ibadah. Untuk klik fiturnya kita nama dan underscore jurusan. Di situ output fitur kelasnya kita isi nama ini underscore sarana ibadah. Kita aja, di situ kita save. Di situ kita klik OK dan tunggu sampai proses kliknya selesai. Nah, kalau udah selesai, kita remove aja. Oke, kalau udah kayak gini,
Kita kayak langkah yang tadi, kita ke Arts Toolbox, ke Distance, habis itu baru Euclidean Distance. Untuk input raster or feature-nya, kita point SI, habis itu kita ke environment, ke processing extend-nya, kita ganti ke same as layer, nama underscore Harjasari. Habis itu kita ke bawah, proses analisis, cell size-nya, maximum of input, terus cell size projection ke converse underscore unit, terus di max-nya, di layer nama underscore Harjasari. Habis itu kita oke aja. Untuk output di rasternya, di sini saya beri nama which is underscore pt. Habis itu kita save aja, kita klik OK dan tunggu sampai proses update-nya selesai. Kalau udah kayak gini, kita lanjut saja ini. Nah, untuk representasi warnanya pun masih sama, yang kuning itu paling dekat dengan titik sarana ibadah yang ada di wilayah Harjosari, dan yang warna biru ini yang paling jauh dari wilayah Harjosari ini. Oke, langkah selanjutnya yang setelah kita lakukan LDIS, kita lanjut rek ke reclassify. Di sini kita mulai dari yang lain, kita checklist dulu yang lain. Di situ kita ke Arts Toolbox, masih di Special Analysis Tool, kita ke Reclass, habis itu kita ke Reclassify, kita klik, input rasternya, kita mulai dari line, berarti kita edit line. Habis itu untuk detailed value-nya masih value, habis itu kita ke, habis itu kita klik Classify, habis itu kita ke metodenya di natural Greek, terus kelasnya kita bebas mau pakai nomor berapa aja. Aku di sini pakai yang nomor 7 aja. Habis itu kita klik OK. Untuk output rasternya kita request request underscore line. Habis itu kita save aja di folder yang sama. Habis itu kita klik OK aja. Nah, kalau udah selesai, kita bisa atur warnanya. Caranya kita klik Properties, kita pilih di Color Scheme. Di sini aku pilih warna yang ini. Habis itu kita klik OK. Nah, kalau udah kayak gini, berarti ini udah selesai untuk yang bagian request lainnya. Dia itu kayak lebih sedikit untuk wilayahnya kan mempersingkat. Kalau di sini kan tadi dia banyak tuh. Kalau yang di sini tuh kayak lebih singkat gitu, cuma 7 doang kayak gini. Oke, lanjut buat yang kedua. Kita lanjut ke area. Nah, caranya juga masih sama. Kita unchecklist dulu. Kita ke area pemukiman. Ini juga ke area. Habis itu kita ke Art Toolbox. Terus masih di Special Needs Tool, di bagian Reclass. Terus Reclassify. Habis itu input rasternya, kita klik yang this area. Terus reclass field-nya, kita ke value, terus ke classify. Ini metodenya masih sama, natural breaks. Terus classesnya masih sama, pakai 7. Habis itu klik OK aja. Terus untuk output rasternya, kita kasih nama reclass underscore AR. Habis itu kita save aja.
Kita klik OK. Kita tunggu aja sampai prosesnya requestnya selesai. Nah, kayak gini udah. Kita atur warnanya juga, karena di sini masih belum tertata. Kita klik Properties. Habis itu ke Color Scan. Kalau udah kayak gini, kita klik OK. Kalau udah, kita lanjut ke poin. Maaf ya, lagi pilek, guys. Kalau udah, kita masih sama di spasial element. Kita klik Art Toolbox, habis itu ke Reclassify. Input rasternya di sini kita pakai yang ELPIS, yang point. Recast field-nya masih value, habis itu kita ke Classify. Nah, metodenya masih sama, yaitu di Natural Bricks. Untuk classesnya di sama, saya pakai 7 lagi. Habis itu kita klik OK. Habis itu untuk output rasternya, kita ganti aja namanya, masih di folder yang sama, reclass underscore pt. Jadi kita save. Habis itu klik OK aja. Oh, kalau udah, kita warnanya juga bisa diganti. Klik kanan, habis itu properties. Ke simbol lagi, color scheme-nya kita ganti. Klik OK. Kalau kayak gini berarti udah selesai. Untuk request point-nya udah selesai. Ini untuk yang poin. Kita unchecklist dulu. Ini buat yang request area. Kayak gini. Ini buat yang area. Lanjut, kita akan nunjukin yang jalan. Nah, ini buat yang jalan kayak gini. Oke, kalau udah kita lanjut ke hasil yang udah equidistant dan recursify. Kita save aja ke file. Kita ke save as. Di sini saya akan simpan di folder yang sama, yaitu modul 6 dengan nama Elpdis dan Post. Di situ kita save as tab-nya masih sama, di situ kita save. Kalau udah, kita juga bisa di export map. Kita klik aja, namanya masih sama, terus pakai format save as type. Terus kita save aja. Dengan begitu, untuk olah data equidistant dan reclassify-nya sudah selesai. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.